Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususan kabilah li abaina wa li ummahatina wa li ustadina wa li masyayikhina. Anna Allah yataghashshahum birahmah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi jami'i ulumihim fid dharaini amin. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadullah alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihi al-Qur'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, sebelum lebih lanjut mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah membaca mengenai ada beberapa ibadah yang bisa diwakili atau digantikan oleh orang lain, yaitu diantaranya ibadah haji yang kita kenal dengan badal, bahwa ketika seseorang tidak sempat berhaji semasa hidupnya lalu meninggalkan keturunan anak cucu yang soleh dan solehah dan diberi Allah kemampuan, maka bisa saja anak cucunya ini atau keluarganya yang lain menggantikan ibadah haji orang itu yang tadi kita kenal dengan istilah badal itu, dan hukumnya nanti sama. Yang dihajikan berstatus sebagai seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, bukan sekedar pahalanya saja, tapi benar-benar seutuhnya dianggap sebagai haji begitu. Begitu pula dengan puasa, kita sudah baca juga riwayat-riwayat hadisnya atau dalil-dalilnya. Ada seseorang yang waktu bulan Ramadan dia tidak berpuasa, lalu di luar Ramadan harusnya dia membayar hutang puasanya itu. Namun Allah takdirkan dirinya meninggal dunia. Jadi bahasanya itu hutang meninggal dengan membawa hutang puasa Ramadan, harusnya ditunaikan atau diqadha puasanya, tapi tidak sempat. Maka pada saat itu masih ada juga kesempatan bisa diwakili atau digantikan oleh keluarganya yang lain.
atau anaknya atau cucunya, terus saudaranya siapapun itu melaksanakan puasa, mengqadha puasa bulan Ramadan untuk orang yang meninggal tersebut. Begitu pula dengan zakat, kita sudah baca juga. Dan kita tidak bertemu dengan dengan dalil khusus mengenai sholat yang sudah kita baca, bahwa dia merupakan urusan pribadi masing-masing kita. Tidak ada hubungannya suami, istri, orang tua, anak, sayang atau secinta apapun dengan orang-orang itu, ya tetap untuk urusan sholat tanggung jawabnya masing-masing secara pribadi. Nah, lalu bagaimana dengan memberikan pahalanya saja? Kalau sholatnya nggak bisa lagi, sudah digantikan. Ada orang tidak sholat, harusnya dia bayar hutang sholatnya, kemudian dia meninggal, lalu ada anak cucunya ingin membayarkan hutang sholat itu. Tadi kita tidak bertemu dengan dalil atau hadis khusus. Kalau haji ada, puasa ada, zakat ada. Kalau sholat tidak berlaku atau tidak kita bertemu dengan bahasa khusus seperti itu. Nah, lalu ada beberapa solusi yang dilakukan oleh para ulama dalam rangka ingin membantu keluarga-keluarga atau orang tua yang sudah meninggal yang tertinggal sholat itu. Maka muncullah dalam fikih ada istilah sholat hadiah. Nah, sholat hadiah ini memang yang dimaksud itu pertama adalah sholat sunnah. Sholat sunnah dia. Dan nama lainnya lah, ini artinya biar tidak kaget saja suatu saat andai kata ada orang mengatakan ada namanya sholat unsi. Nah, sholat unsi itu maksudnya adalah sholat hadiah. Lalu bagaimana sholat hadiah ini? Jadi sholat hadiah ini melakukan ritual sholat, lalu kemudian pahalanya, bukan sholatnya, pahalanya ditujukan untuk orang-orang yang sudah wafat. Dan memang sholat hadiah ini lebih diutamakan, lebih dianjurkan untuk dikerjakan ketika malam pertama seseorang baru meninggal dunia. Misalnya meninggal di hari Jumat, lalu dikebumikan di hari Jumat itu, nah pas malam Sabtunya berarti kan, malam Sabtunya dianjurkan sekali untuk keluarga-keluarganya yang masih hidup atau anak cucunya melakukan transfer pahala bahasanya. Melakukan sholat misalnya mulai maghrib atau sholat sunnah sesudah maghrib atau sholat sunnah yang lainnya, lalu dengan khusus memohon ke Allah pahalanya dihadiahkan kepada orang yang baru saja meninggal dunia itu. Tapi tidak mesti hanya malam pertama itu, artinya di waktu-waktu yang lain juga silahkan saja. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan atau dimaksud dengan sholat hadiah. Kemudian ulama secara mayoritas atau jumhur itu menyepakati sholat hadiah ini, namun bukan sholat khusus. Maksudnya bukan sholat khusus itu bukan sholatnya sholat sengaja saya sholat sunnah hadiah, bukan begitu. Atau usolli sunnatal hadiyati raka'ataini lillahi ta'ala, bukan begitu. Tapi yang dimaksud ini adalah, kan tadi kita sudah baca bahwa
kita tidak bisa menggantikan sholat orang lain. Tapi ternyata agar orang yang meninggal ini, karena kita begitu cinta dengan mereka, sayang dengan mereka, keluarga kita, mungkin bahkan itu orang tua kita, lalu agar orang tua ini yang meninggal ini tetap ada terhitung nilai pahala sholat. Nah lalu inilah yang kemudian dilakukan. Yang tadi nama lainnya dalam mazhab Syafi'i menyebutnya sholat unsi. Ya kalau disebut sholat unsi itu maksudnya adalah sholat hadiah itu. Dan ternyata orang-orang yang rela berhadiah atau menghadiahkan pahala sholatnya untuk orang yang meninggal itu diberi ganjaran anna fa'ila dzalika lahu thawabun jasimun. Orang yang melakukan itu sholat lalu dihadiahkan pahalanya untuk orang lain akan diberi pahala yang sangat besar sekali. Minhu annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Orang yang berhadiah begitu tidak akan meninggal dunia sampai kemudian dia melihat tempatnya di surga, atau bahasanya merasa yakin Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga. Diberikan ketenangan rasa yang seperti itu di hati orang-orang yang sering menghadiahkan pahala sholatnya untuk orang lain. Dan ini sebetulnya gini, cukup niatnya saja gitu kan. Kan yang paling penting mengetahui niat bahwa ternyata bisa gitu. Nah kita sholat habis itu lalu berdoa memohon ke Allah, ya Allah semoga kau bagikan pahala sholat ini yang hamba baru saja lakukan ini kepada almarhum Fulan bin Fulan, disebutkan namanya misalnya, ditujukan khusus, maka ya sudah berarti ini berhadiah, memberikan hadiah ke orang lain. Lalu apakah akan berkurang pahala orang yang melakukan itu? Jawabannya tidak. Karena seperti inilah hebatnya pahala lah. Ini kalau kita bicaranya pahala. Kalau uang, materi atau harta, kita tuh punya uang 100.000. Lalu kita berhadiah ke orang, dihadiahkan uang ini 100.000. Maka kita akan kehabisan uang. Tidak ada lagi uang di kita karena diberikan ke orang. Tidak berlaku dengan pahala. Baca Quran atau melakukan ibadah lainnya, lalu pentingnya kan niatnya saja. Ya Allah semoga kau bagi pahala ini kepada almarhumah ibu kami, kepada almarhum bapak dan seterusnya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang kita punya. Berarti apa? Tidak ada ruginya sama sekali. Bahkan justru orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai ini banyak mendapatkan manfaat dari kita yang masih hidup ini. Memang kalau urutannya itu, artinya ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Sedekah itu sangat bermanfaat sekali untuk orang yang meninggal. Makanya di tempat kita sudah jadi tradisi, kebiasaan menyumbang ke masjid, lalu niatnya untuk almarhum Fulan bin Fulan, biasanya begitu. Memang itu yang disepakati ulama paling tinggi. Nah setelahnya adalah sholat itu. Nah sholatnya inilah yang tadi disebut dengan sholat hadiah. Tapi sekali lagi tidak ada sholatnya secara khusus yang usali sunatal hadiyati atau sengaja saya sholat sunnah hadiah, tidak. Kalau memang mau sholat juga, maka cukup dengan sengaja saya sholat sunnah 2 rakaat
karena Allah Ta'ala. Selesai dari sholatnya, maksudnya sholatnya kayak biasa. Selesai dari sholatnya lalu berdoa memohon ke Allah. Allahumma ba'ats sawabaha, ya Allah sampaikan pahalanya kepada kuburnya Fulan bin Fulan, begitu. Cukup ada itunya gitu nah. Maka fayab'atsullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin ma kulli malakin nurun. Jadi Allah pada saat itu akan utus langsung 1000 malaikat yang mengirimkan, membawakan pahala, memberikan kebaikan kepada orang yang diniatkan itu, orang yang dituju. Nah, jadi ada syariatnya seperti itu maksudnya dalam fikih mengenai yang namanya sholat hadiyah atau sholat sunnah hadiyah. Tapi lebih umum daripada itu, ternyata semua sholat bisa dihadiahkan gitu. Kita sholat subuh, bukti bahwa kita ini benar-benar mencintai orang-orang yang telah meninggalkan kita itu, selalu ingat, ya selalu berhadiah, selalu menghadiahkan ibadah sholat kita itu. Ya yang paling penting kan niatnya tadi, itu. Meniatkannya itu gitu nah. Karena dia tidak otomatis langsung, kecuali diniatkan. Keluarga kita yang meninggal itu memang kelihatannya semasa hidup kita begitu cinta, begitu sayang dengan mereka. Tapi kan lambat laun kebanyakan orang itu terkadang bisa lupa. Makanya itulah yang kemudian kenapa berziarah kubur juga dianjurkan supaya terus ingat tuh dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Supaya bisa terus ingat. Kadang kan ada orang tuh waktu pas awal-awal meninggal tuh sedihnya luar biasa. Sangat sedih sekali. Bahkan ada ungkapan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Nah, itu awalnya aja. Baru 2 hari setelah itu enggak lagi sudah. Jadi tapi memang manusia ini kan apa yang dia lihat hari-hari yang sering ditemuinya itu aja yang lebih sering diingatnya. Kalau kemudian sering terlupakan, sering tidak dilihatnya lagi, bahkan jarang disebut, ya akhirnya bisa terlupakan gitu nah. Dan memang manusia ini yang paling dia cintai itu adalah dirinya, adalah dirinya sendiri. Sebagaimana orang itu dulu pernah saya sampaikan, seorang suami meninggal istri lalu dia sedih atau sebaliknya, itu bukan karena 100% orang yang meninggal itu, tapi karena dirinya sebagiannya. Seorang suami meninggal istri, kemudian dia sedih karena apa? 100% karena istrinya meninggal, bukan. Karena dia sedih dirinya tidak beristri lagi. Begitu. Seorang istri juga sama. Suaminya meninggal, istrinya sedih, nangis. Apakah karena suaminya meninggal ini 100% itu yang membuat dia sedih, menangis? Enggak. Tapi dia berpikir dirinya tidak punya suami lagi. Nah, kan dirinya berarti yang dipikirkannya. Makanya dulu kita pernah sampaikan, ada orang yang orang tuanya meninggal, dia masih di luar kota dalam di posisi yang sangat jauh masih. Lalu dia minta apa? Tolong jangan dikuburkan bapak, jangan dikuburkan ayah dulu sampai kami datang. Padahal harus menunggu berhari-hari. Karena kami ingin melihat wajah ayah terakhir kali. Bahasanya gitu. Berarti yang dipikirkannya dirinya agar bisa melihat wajah ayahnya terakhir kali. Dia tidak memikirkan nasib mayatnya yang kemudian ditunda-tunda untuk dikebumikan itu. Di Islam sebetulnya tidak begitu kan, ketika lebih cepat untuk dilakukan proses fardu kifayah itu lebih utama gitu. Nah, bentuk daripada terus mengenang, mengingat orang-orang yang sudah meninggal ini, ya muncul istilah sholat hadiyah
yang memang ini persis ditujukan untuk yang sudah meninggal. Jadi kalau misalnya memang suatu saat Bapak Ibu ingin melakukannya, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain itu memberikan tuntunan caranya. Artinya kalau mau ginilah, satu, niatnya cukup dengan sengaja saya sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu, lalu bacaannya tidak wajib, cuma kalau bisa lebih bagus begitu. Di rakaat pertama itu surah Al-Fatihah dibaca kayak biasa, lalu setelah itu ayat kursi. Ayat yang dibaca itu maksudnya. Nanti ini sama dengan di Risalah Amaliyah. Jadi Al-Fatihah, ayat kursi 1 kali, yang kedua masih di rakaat pertama surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai selesai. Lalu yang berikutnya surah Al-Ikhlas. Berarti 3 surah itu dibaca di rakaat pertama. Fatihah, itu kan Fatihah wajib. Lalu lanjut ayat kursi. Tapi bagaimana kalau tidak hafal ayat kursi? Ya kursinya aja. Maksudnya ya tidak mengapa kalau tidak terbaca juga akhirnya. Itu ayat kursi, At-Takatsur dengan Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas ini ada 2 pendapat. Ada yang menyatakan dibaca 10 kali, ada yang dibaca cukup sekali aja juga gitu. Jadi itu rakaat pertama, dan ternyata rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Ini yang dilakukan para ulama ketika melakukan sholat hadiah namanya gitu. Nah setelah selesai sholatnya, sisanya sama lah, bacaan-bacaan lainnya sama. Nah setelah itu baru kemudian Allahumma ba'ats sawabaha, ya Allah, selesai sholat nih berdoa langsung, ya Allah semoga kau sampaikan pahala yang baru saja hamba lakukan ini ila qabri fulan bin fulan, kepada kuburnya fulan bin fulan. Maka pada saat itu telah disebut sebagai melakukan sholat hadiah secara penamaan begitu, atau disebut oleh ulama disebut sholat hadiah itu, padahal sholat sunnah mutlak sifatnya gitu. Nah cuma di dalam fikih lalu dikategorikan nama khusus gitu. Nah artinya ada ungkapan seperti itu. Tapi ada juga yang enggak, itu enggak usah disebut sholat hadiah, itu sholat sunnah mutlak aja, tapi berdoa pahalanya tersampaikan. Iya sebetulnya tidak mengapa, ini istilah aja yang dipakai oleh orang kita. Cuman ulama fikih menyebutnya bahasanya sholat hadiah, atau nama lainnya tadi adalah sholat unsi. Sholat unsi nama lain, namanya aja ini penyebutan itu, artinya tidak tahu namanya pun ya tidak mengapa, seperti itu. Mungkin itu sekilas sebagai pengantarnya. Seperti biasa silahkan kepada jamaah, bapak-bapak. Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkaitan dengan sholat hadiah ini ya, apakah kemudian, mohon maaf ini, kalau kita apakah niatnya satu-satu, artinya pahalanya itu kita kirimkan ke kita bagi ke satu orang, atau misalkan ibaratnya bapak sama ibu, kakek sama nenek dan sebagainya gitu, atau karena kalau kita kan mengenal haul jamak gitu, 1 kali baca untuk bacaan haul untuk banyak orang gitu. Apakah bisa seperti itu gitu? Karena kan dalam Islam itu kalau kita berbagi pahala kan kita sendiri dapat dan nggak berkurang sama sekali gitu. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa memang sesuatu pahala ini sekali lagi tidak sama dengan yang sifatnya materi, maka bisa saja satu pekerjaan ini untuk ditujukan untuk banyak nama atau banyak orang, benar, tidak masalah. Meskipun ya tentu secara logika saja kita tahu bahwa per orang itu lebih utama lagi.
Satu, sholat hadiah kita lakukan, ditujukan khusus untuk almarhum bapak. Setelah itu lanjut kembali atau besoknya lagi untuk almarhumah ibu. Atau saat itu juga misalnya, otomatis memerlukan energi yang lebih besar kan, lebih banyak, karena harus berulang-ulang. Ya tentu lebih baik lagi, lebih banyak lagi, karena nanti pelakunya tadi sudah disiapkan ganjaran pahala yang lebih besar lagi gitu kan, karena melakukan hal tersebut. Tapi dia tidak terbatas, tidak hanya seperti itu. Seandainya secara umum satu kali pekerjaan lalu dia meniatkan untuk almarhumah ibu, almarhum bapak, kakek, nenek semuanya, maka bisa, tidak mengapa. Karena inilah keutamaan atau ajaibnya pahala yang diyakini dalam Islam ini, bahwa dia tidak lagi seperti berbentuk benda kematerian itu yang sifatnya harus benar-benar dikasihkan satu-satu atau akan berkurang sebagaimana tadi. Jadi betul, bisa saja dengan satu kali pekerjaan untuk sekian banyak orang, kecuali ritual-ritual inilah, ritual-ritual yang mahdah sudah, yang memang dari awal dicontohkan kayak tadi, mengqadha bayar melaksanakan ibadah haji untuk orang lain. Secara pekerjaan kan hanya berlaku satu orang satu, secara prakteknya itu atau teknisnya. Lalu begitu juga dengan puasa Ramadan. Ini ada, kita ingat almarhumah ibu pernah tidak puasa, almarhum bapak juga sama, pernah tidak puasa Ramadan, lalu kita membayarnya sekali aja untuk almarhumah ibu, untuk almarhum bapak, maka tidak berlaku. Dia berlaku hanya untuk per orang, per satu puasa atau satu hari puasanya, untuk satu hari satu orang itu. Tapi kalau yang sifatnya hanya memberi pahalanya gitu, nah kita melakukan kebaikan apa saja, pahalanya itu umum dibagikan ke siapa. Makanya ada ungkapan nanti walil muslimina wal muslimat kan, berarti apa? Seluruhnya bisa terbagi seperti itu. Dan itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yang diyakini akan menyeluruh pahala ini didapat oleh seluruh orang-orang yang diniatkan atau orang yang dituju khusus dari yang melakukan tersebut. Allah taala a'la wa a'lam bissawab. Nggih, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menanyakan masalah itu surah-surah pendek itu, yaitu Al-Kautsar itu. Nggih. Itu Al-Kautsar itu kalau diartikan itu terlalu banyak gitu. Jadi ayat pertama inna aqtaina al-kautsar. Ayat kedua fasholli lirabbika wanhar. Ayat ketiga inna sani akawal abtar. Jadi ayat pertama itu yang inna aqtaina al-kautsar itu telah kami berikan kepadamu terlalu banyak gitu, maksudnya itu gimana gitu. Dan yang ayat kedua itu anak fasholli lirabbika wanhar itu sesungguhnya sembahyanglah kamu dengan atas nama Tuhanmu dan berkorban gitu. Nah, yang ayat ketiganya itu pas inna kasani akawal abtar itu apa? Ini terjemahannya kan ya secara global aja kita tahu kan. Jadi artinya sesungguhnya orang yang membenci kamu itulah yang terputus itu maksudnya apa itu, yang kita kan baca secara global aja. Jadi apa maksudnya itu, artinya tuh. Ya, terima kasih. Baik. Betul, beliau bertanya atau mencoba merenungi salah satu ayat atau surah di dalam Al-Quran, merupakan surah terpendek yang jumlah ayatnya hanya 3 ya, hanya 3 ayat. Jadi Al-Quran itu kalau surah yang paling pendek ya surah Al-Kautsar. Makanya kalau sholat kita itu hendak baca misalnya surah yang panjang-panjang, misalnya surah Yasin, minimal kalau memang tidak habis juga baca surah Yasin itu paling pendek usahakan tidak kurang dari 3 ayat gitu. Nah,
Nah, kal kautsar itu kan 3 karena dalam Al-Qur'an tuh surah terpendek tuh 3 ayat gitu kata ulama. Makanya maksudnya boleh aja kita tuh sekali-sekali sholat lalu memilih surah-surah yang panjang, cuma tidak habis dibaca. Nah, berapa? Paling minimal 3. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Minimal sampai situ. Maka terhitung sempurna membaca surah kayak surah terpendeknya tadi gitu. Lalu ayat ini bicara tentang apa? Sementara tadi beliau membaca terjemahnya inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi terlalu banyak, terjemahnya. Apa yang dimaksud terlalu banyak? Kalau kita lihat terjemahnya di beberapa Al-Quran terjemah atau terjemahan umumnya itu, maka maksudnya adalah sungguh kami telah memberikan karunia yang begitu besar kepadamu. Artinya banyak sekali sudah karunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada saat itu ya, dan kepada umat ini secara umum. Inna a'tayna kal kautsar, maknanya boleh seperti itu atau nanti dimaknai telaga kautsar yang ada di surga, atau nanti yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad, yang kemudian hanya orang-orang yang Rasulullah izinkan yang bisa minum dari telaga kautsar itu. Itu yang di padang mahsyar, atau kemudian nikmat yang berlimpah maknanya. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahnya itu inna a'tainakal kautsar itu maknanya adalah sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu karunia yang begitu banyak, atau bahasanya anugerah yang begitu besar. Itu yang dimaksud. Nah, jadi kayak ini ayat pertama ngasih tahu ini loh sudah banyak dikasih, karena sudah banyak. Lalu ayat keduanya fasholli li rabbika 1 wanhar 2. Salat, usahakan salat karena Tuhanmu dan laksanakan ibadah kurban. Itu kan. Lalu minta, karena awalnya sudah dikasih tahu, enggak langsung diminta, tidak langsung diminta dulu, tapi ingat-ingat ini lo sudah banyak dikasih gitu. Nah, kalau sudah banyak dikasih, ayo salatnya dan laksanakan ibadah kurbannya gitu. Lalu ujungnya inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu artinya terputus, karena sebetulnya gini ceritanya itu awal mulanya Nabi Muhammad ini dianggap terputus keturunan beliau, karena kan anak-anak laki-laki beliau tuh wafat. Anak-anak beliau yang laki-laki kan semuanya meninggal dunia, wafat. Nah, lalu beliau ini diolok-olok bahasanya, direndahkan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, ayat ini ingin menenangkan kepada beliau bahwa inna syani'aka huwal abtar, yang mengolok-olok engkau itulah yang sebetulnya mereka itu terputus dari rahmat Allah gitu. Nah, jadi bahasa terputus di sini kalau di ayat ini ya maksudnya semua yang mengolok-olok Nabi, yang merendahkan Nabi, menganggap Nabi itu terputus keturunannya dikarenakan tidak punya anak laki-laki karena wafat itu, lalu dijawab oleh Allah. Artinya Allah membela kepada baginda Nabi dan memberikan membesarkan hati Nabi. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang mengolok-olok engkau itu, yang menyatakan engkau ini terputus keturunannya, justru mereka itulah yang terputus dari rahmat Allah, bahasanya kayak gitu. Nah, jadi maknanya itu begitu secara sederhana mengenai Al-Kautsar tersebut. Mungkin itu, atau ada lagi yang ini masalahnya kadang-kadang ayat itu digunakan untuk darurat, bisa digunakan orang gitu. Nah, apa gimana gitu, soalnya ini masalahnya ini kalau mulai ini, jadi kita ngertinya tuh jangan asal-asalan aja gitu. Nah, karena bilang orang kan ayat ini kadang-kadang keadaan darurat bisa digunakan gitu. Nah, seperti ini ngomel terus bisa digunakan ayat ini, gimana itu? Salah satunya lah, belum yang lain.
Bisa digunakan untuk keadaan darurat. Keadaan daruratnya seperti istri mengomel terus. Oh itu darurat rupanya bila ibu-ibu mengomel nih lah. Kan ngomel yang wajar tuh biasa kadang-kadang ngomel itu enggak ya, atau yang lainnya, atau misalnya ada musibah apa gitu. Iya. Kadang digunakan kayak gitu itu dari anu juga itu. Bukan itu salah satu contoh aja. Kadang-kadang misalnya apa gitu, nah misalnya musibah apa di jalanan atau gimana gitu yang darurat gitu nah. Baik. Jadi begini, Al-Quran itulah dari pertama diturunkan di masa Nabi sampai hari ini, itu semua ulama-ulama atau orang-orang yang punya pemahaman, punya pengetahuan, mencoba memahami ataupun mencari rahasia-rahasia di balik Al-Quran itu. Sampai detik ini masih banyak yang belum ditemukan rahasia-rahasianya. Menunjukkan apa? Menunjukkan Al-Quran ini memang bukan kalimat-kalimat biasa, bukan bahasa Arab biasa. Kan bahasa Arab memang, tapi dari bayangkan 1400 tahun sudah orang-orang ada yang hidupnya itu hanya meneliti Quran ini. Bahkan orang-orang non muslim aja kan banyak yang melihat sisi bahasanya, gunanya untuk apa dan seterusnya. Sampai hari ini belum habis untuk menggali itu semua. Hendak menunjukkan mukjizat Al-Quran kan, itu betapa dahsyatnya Al-Quran ini. Nah, karena dia saking mulia dari semua sisi, entah dari sisi bahasanya, dari maknanya, dari keutamaan atau manfaatnya, maka benar Al-Quran itu tergantung apa yang diniatkan, maka bisa didapat Allah beri saking mulianya Al-Quran. Nah tadi istri ngomel di rumah, darurat sifatnya ini, lalu dibacakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bahasanya itu berwasilah dengan mulianya ayat ini, berharap omelan istri ini berhenti. Bisakah? Bisa sekali, mungkin sekali itu terjadi. Gitu. Ya sebagaimana dulu pernah saya ceritakan bahwa ayat itu bercerita tentang waktu Nabi Muhammad SAW hijrah karena mau dibunuh kan di Mekah. Lalu Allah perintahkan, wahai Muhammad, engkau keluar aja, tinggalkan Mekah, tinggalkan rumahmu, biar aja dan engkau akan kami jaga. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi mengikuti perintah Allah itu. Waktu kejadian persisnya, ayat Al-Quran turun saat itu. Salah satunya Al-Quran surah Yasin ayat 9. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka itu ada dinding. Itu kan orang-orang yang di depan rumah Nabi mengelilingi Nabi itu tidak melihat Nabi lagi itu. Waktu Nabi keluar, ya ayat itu bicarakan itu. Dan kami jadikan di hadapan mereka ada dinding atau sekat, di belakang mereka juga dinding atau sekat, mereka tidak bisa melihat. Fahum la yubsirun, ujungnya kan mereka benar-benar dibutakan, mereka tidak melihat saat itu. Ayat ini jelas-jelas bicaranya tentang waktu proses peristiwa Nabi hijrah. Tapi oleh orang Banjar dibaca supaya tidak dirazia polisi. Gitu. Berhasilkah? Berhasil. Itu. Pasca ini secara makna terjemah tidak pas. Cuma mulianya Quran itu bisa dipakai untuk hal-hal yang begitu bahkan. Gitu. Dan dulu saya pernah cerita, sebelum jembatan 2 itu jadi jembatan Mahakam 4 ya, yang tinggi sekarang. Kan dulu itu polisi itu paling mudah menangkap seseorang ataupun kemudian memeriksa seseorang itu apabila dari seberang sini mau nyebrang ke sana, nyeberangi jembatan Mahakam itu kan karena persis lewat di depan kantornya, di depan kantor polisi. Saya beberapa kali pengajian ibu-ibu pakai gamis begini pulang dari sini, sekalinya di situ polisi berjagaan. Ingat amalan waja'alna min baini aydihim, saya baca.
Kenapa? Saya tidak bawa apa-apa, tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, tidak ada surat apa-apa karena pakaian pun surat-surat itu di dompetnya tidak dibawa. Saya baca wajalna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Apa yang terjadi saat itu? Yang terjadi saat itu penjagaannya berhenti pas di depan saya. Maksudnya orang-orang di depan ini dijagai. Pas sudah sampai giliran kami, sampai beberapa orang itu termasuk saya pribadi, polisinya berhenti, tidak lagi menjaga lagi. Rupanya banyak dapat sudah. Nah, apakah kira-kira kebetulan aja itu berulang sampai 2-3 kali pernah? Saya pribadi mengalami itu. Coba, ayatnya tentang masalah hijrah Nabi. Tapi kejadian itu bisa berlaku di tempat lain atau untuk hal yang lain. Sekali lagi, bukan karena si pembaca, bukan siapapun, tapi karena Allah muliakan Al-Quran itu sendiri gitu. Yang lebih menarik lagi, di kampung ada orang hendak melahirkan, ibu-ibu sulit, tidak mau melahirkan padahal sudah pembukaan sekian, tapi belum lahir-lahir. Akhirnya ada tokoh di situ yang sudah sepuh diminta, kalau orang Banjar kan sering minta air itu, tabanyu, dibacakan, ditawar. Dibacakan beliau apa? Surah Al-Fil. Bayangkan surah Al-Fil itu cerita tentang pasukan bergajah. Nggak ada hubungannya lawan orang melahirkan. Dan lebih anehnya lagi, tidak habis satu ayat pun tidak habis. Dibaca beliau bagaimana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Sampai situ aja dibaca beliau. Habis itu apa? Dikasihkan, ditiupkan ke air, disuruh minum. Pada saat itu mudah melahirkan. Lalu kalau kita secara terjemah, ini kada pas, kada tuntung satu ayat, kada tidak selesai satu ayat kan? Kata beliau, coba lihat maknanya. Bahasa Arab maknanya tidak ada. Tapi kata beliau, coba alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kata-kata buka itu untuk membuka, memudahkan melahirkan, kata beliau. Coba, jauhnya pemahaman ini dari makna aslinya. Tapi karena Al-Quran itu begitu mulia, Allah beri kemudahan gitu. Orang kita kada bisa mengamalkan ini. Kenapa? Karena tingkat keyakinan kita lebih rendah. Ini kan beliau tuh yakin dan tahunya itu aja memang. Lalu Allah mudahkan melalui apa? Kemuliaan Al-Quran itu sebetulnya. Nah, jadi tadi dianggap darurat dan lain sebagainya, memang bisa, silakan saja. Tidak ada masalah ayat-ayat Al-Quran itu. Yang paling pasti apa? Ketika seseorang membaca Al-Quran, tadi padahal niatnya tadi supaya istri berhenti mengomel dan lain sebagainya, itu yang paling pasti dia sudah melafazkan ayat-ayat Quran. Artinya sisi positifnya ada, jelas, baik sekali. Kalau istri tidak mengomel, tidak terbaca inna ataina ini, nah, kan berarti bagus saja gitu. Nah, akhirnya dia membaca surah inna ataina. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan insya Allah tadi yang disampaikan terkait undian umrah, saya termasuk yang dihubungi. Insya Allah sudah kita daftarkan berangkat di tanggal 10 April. 10 April itu bulan Syawal, berarti ya kurang lebih 10 Syawal juga, karena kemungkinannya kan Februari, Maret itu kan Idul Fitri ya. Tanggal ya Ramadan itu awal Maret ya. Nah, 1 Maret berarti akhir Maret mungkin sudah Idul Fitri, atau mungkin paling lambat paling jauh ke 1 Aprilnya. Ya berarti kurang lebih 10 hari setelah Ramadan, setelah Idul Fitri. Itu yang siapapun nanti yang Allah takdirkan untuk bisa berangkat umrah, mudah-mudahan diberikan kemudahan semua proses-prosesnya nanti. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Teriring doa kita semua yang hadir diberikan kemudahan, diberikan setiap urusan-urusan yang kita lakukan
dengan amal soleh yang kita jalani ini kita bertawazul atau memohon kepada Allah diberikan kesehatan yang baik, diberikan urusan-urusan yang dimudahkan, masalah-masalah yang dijalani segera terselesaikan, dan yang paling penting semoga Allah meridai, menerima segala amal saleh, amal baik yang kita lakukan tersebut. InsyaAllah kita baca doa selepas dari salat isyraq, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.